Selanjutnya, bab 2. Filosofi untuk menjadi legenda. Kutipan, jangan biarkan apimu padam. Nyalakan bara dalam rawa putus asa dari ketidakcukupan, ketiadaan sementara, dan ketiadaan sama sekali. Jangan biarkan pahlawan dalam jiwamu binasa, karena rasa frustrasi akibat kehidupan yang layak kamu dapatkan dan belum sanggup diraih. Dunia yang kamu inginkan dapat diraih. Dunia itu ada, dunia itu nyata, dunia itu suatu kemungkinan, dunia itu milikmu. Ayn Rand. Ia seorang pembicara terbaik, seseorang yang menjadi pemikat sesungguhnya. Menjelang akhir karirnya dan kini berusia 80-an, ia telah dipuja di seluruh dunia sebagai master pemberi inspirasi, legenda dalam kepemimpinan, dan negarawan jujur yang membantu orang-orang biasa menyadari bakat terbesar mereka. Dalam budaya yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan, acara-acara yang diadakan sang pemikat menarik orang sebanyak penonton stadion. Manusia yang tidak hanya rindu untuk memiliki kehidupan terkendali penuh dengan kreativitas, produktivitas, dan kemakmuran, tetapi juga hidup yang penuh semangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Hingga pada akhirnya mereka akan merasa percaya diri bahwa mereka telah meninggalkan warisan menakjubkan dan menciptakan jejak kemasyhuran pada generasi berikutnya. Karya orang ini unik, memadukan berbagai wawasan yang membentengi prajurit dalam karakter kita dengan ide-ide yang menghormati pujangga jiwa yang berdiam dalam hati. Pesan-pesan yang disampaikannya menunjukkan kepada orang-orang biasa cara untuk sukses di tingkat tertinggi kerajaan bisnis, tetapi juga merebut kembali keajaiban hidup yang berkualitas. Jadi, kita kembali ke rasa takjub yang diketahui sebelum dunia yang dingin dan keras menempatkan otak jenius kita menjadi budak pesta kerumitan, kedangkalan, dan gangguan teknologi. Sang pemikat berbadan tinggi, tetapi usia lanjut membuatnya agak bungkuk. Saat berjalan ke podium, ia melangkah hati-hati dan anggun. Setelah abu-abu tua yang pas di badan dengan garis vertikal putih lembut membuatnya tampak elegan. Setelan abu-abu tua yang pas di badan dengan garis vertikal putih lembut membuatnya tampak elegan. Sepasang kacamata berlensa biru menambah penampilan kalemnya. Hidup terlalu singkat untuk menjalani peran kecil dengan bakat besar Anda, kata sang pemikat di hadapan ratusan orang dalam ruangan. Anda dilahirkan untuk meraih peluang dan memikul tanggung jawab untuk menjadi legenda. Anda dibentuk untuk meraih proyek setingkat karya besar, dirancang untuk menyadari cita-cita penting yang tak biasa, dan disusun untuk menjadi kekuatan demi kebaikan di bumi yang kecil ini. Anda memilikinya dalam diri untuk merebut kembali kedaulatan atas kejayaan dalam peradaban yang menjadi tak beradab. Anda memulihkan keluhuran budi di dalam komunitas global tempat sebagian besar orang berbelanja sepatu bagus dan membeli berbagai barang mahal, tetapi jarang berinvestasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kepemimpinan membutuhkan, bukan menuntut, agar Anda berhenti menjadi cyber zombie yang terus-menerus tertarik pada alat digital, serta menyusun ulang hidup Anda untuk meniru keahlian, menunjukkan kesantunan, dan melepas sifat mementingkan diri sendiri yang membuat jumlah orang baik menjadi terbatas.
Wanita dan pria yang hebat di dunia ini semuanya pemberi, bukan perebut. Tolaklah khayalan umum bahwa mereka yang menumpuk paling banyak adalah pemenangnya. Sebaliknya, lakukan pekerjaan yang heroik, yang menggemparkan pasar dengan kualitas keaslian dan kegunaan yang diberikan. Sambil Anda melakukan itu, saran saya adalah menciptakan kehidupan pribadi yang beretika kuat, kaya akan keindahan yang menakjubkan, serta pantang menyerah dalam melindungi kedamaian batin Anda. Beginilah, teman, cara Anda terbang bersama malaikat dan berjalan bersama para dewa. Sang pemikat terdiam sejenak. Ia menarik napas dan tiba-tiba menjadi tegang. Napasnya menimbulkan suara mendesing. Ia menunduk, menatap ke arah sepatu bot hitamnya yang modis dan yang sudah disemir mengilap sampai setaraf standar militer. Mereka yang duduk di deretan kursi depan melihat setetes air mata membasahi wajah tuanya yang masih menyisakan ketampanan masa mudanya. Ia tetap menunduk. Sikap diamnya menggemparkan. Sang pemikat tampak goyah. Setelah serangkaian momen menegangkan yang membuat penonton bergerak gelisah di kursinya, sang pemikat meletakkan mikrofon yang sejak tadi dipegang dengan tangan kirinya. Dengan tangannya yang bebas, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sapu tangan linen yang terlipat rapi. Ia menyeka pipinya. Masing-masing punya panggilan dalam hidupnya. Setiap orang memiliki insting keunggulan dalam jiwanya. Tak seorang pun dalam ruangan ini harus tetap diam dalam kualitas rata-rata dan pasrah pada perilaku umum mediocre yang terlihat jelas di masyarakat, bersama dengan sikap tidak profesional kolektif dalam bisnis yang tampak jelas dalam industri. Keterbatasan tak lebih dari mentalitas yang banyak dipraktikkan orang baik setiap hari sampai-sampai mereka meyakini bahwa itu realitas. Hati saya hancur melihat begitu banyak manusia yang secara potensial kuat terperangkap dalam cerita penyebab mereka tak bisa memiliki kualitas yang luar biasa secara profesional dan pribadi. Ingat, alasan Anda adalah penggoda, ketakutan Anda adalah pendusta, dan keraguan Anda adalah pencuri. Banyak hadirin mengangguk-angguk, segelintir bertepuk tangan, dan banyak yang memberikan aplaus. Saya memahami Anda, sungguh, lanjut sang pemikat. Saya tahu Anda telah mengalami waktu-waktu sulit dalam hidup Anda. Kita semua mengalaminya. Saya paham bahwa Anda mungkin merasa banyak hal tidak berjalan sesuai perkiraan Anda saat masih kecil, penuh semangat, keinginan, dan kekaguman. Anda tidak berencana setiap hari tampak sama, bukan? Dalam sebuah pekerjaan yang mengekang jiwa Anda, menangani kekhawatiran yang menekan dan tanggung jawab tiada henti yang melumpuhkan jati diri dan mencuri energi Anda. Bernafsu mengejar cita-cita tak penting dan lapar akan pemuasan keinginan remeh sering dikendalikan oleh teknologi yang memperbudak kita alih-alih membebaskan. Hidup menjalani minggu yang sama ratusan kali dan menyebutnya sebuah kehidupan. Saya harus memberitahu Anda bahwa banyak di antara kita mati pada usia 30 dan dikubur pada usia 80 tahun. Jadi, saya sungguh memahami Anda. Anda berharap segalanya jadi berbeda, lebih menarik, lebih mengasyikan, lebih memuaskan, istimewa, dan ajaib.
Suara sang pemikat bergetar ketika mengucapkan kata-kata terakhir. Sejenak, ia kesulitan bernapas. Pandangan khawatir menyebabkan dahinya berkerut. Ia duduk di kursi warna krem yang sudah ditempatkan dengan saksama di bagian samping panggung oleh salah seorang asistennya. Ya, saya tahu banyak orang dalam ruangan ini yang akhir-akhir ini menjalani kehidupan yang Anda sukai. Anda adalah kesuksesan menakjubkan di dunia, benar-benar menunjukkan potensi terbaik Anda, dan memperkaya keluarga serta komunitas dengan semangat yang nyaris menjadi kekuatan batin. Kerja yang bagus, bravo! Namun, Anda juga mengalami musim-musim saat tersesat dalam bukit kegelapan yang beku dan berbahaya. Anda juga mengetahui jatuhnya kemegahan kreatif, serta keunggulan produktif Anda menjadi lingkup kecil kenyamanan, ketakutan, dan kematian rasa yang mengkhianati besarnya pemahaman dan berlimpahnya keberanian dalam diri Anda. Anda juga telah dikecewakan oleh musim dingin gersang dari kehidupan yang tidak berkualitas. Anda juga telah ditolak oleh banyak impian masa kecil yang paling menginspirasi. Anda juga telah disakiti oleh orang yang Anda percaya. Anda juga telah merasakan cita-cita Anda hancur. Anda juga telah merasakan hati Anda yang tak bersalah dihancurkan, membuat kehidupan hancur lebur, bagaikan negara yang runtuh setelah penjajah asing ambisius menerobos masuk. Aula konferensi yang luas itu jadi sunyi senyap. Tidak peduli posisi Anda dalam jalan kehidupan, tolong jangan biarkan kepedihan dari masa lalu yang tak sempurna menghambat kejayaan masa depan Anda yang hebat. Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda pahami sekarang ini. Kemenangan yang megah dan berkah sepenuhnya datang menuju Anda. Anda tepat berada di tempat yang seharusnya untuk menerima pertumbuhan yang dibutuhkan guna menjalani kehidupan yang luar biasa produktif, sangat hebat dan sangat berpengaruh yang diraih melalui cobaan yang paling keras. Tak ada yang salah pada momen ini, meski ketika rasanya seolah-olah segala sesuatunya berantakan. Jika Anda merasa sekarang ini kehidupan sedang kacau balau, itu hanya karena ketakutan Anda sedikit lebih kuat daripada keyakinan Anda. Dengan latihan, Anda dapat mengurangi volume suara yang membuat Anda takut sendiri, serta memperbesar bunyi dari sisi Anda yang paling berjaya. Kenyataannya adalah setiap peristiwa sulit yang Anda alami, setiap orang beracun yang Anda temui, dan setiap cobaan yang Anda pikul adalah persiapan sempurna yang membuat Anda menjadi pribadi seperti sekarang ini. Anda memerlukan pelajaran ini untuk mengaktifkan harta karun, talenta, dan kekuatan yang sekarang bangkit dalam diri Anda. Tidak ada kebetulan. 0 adalah kesia-siaan. Anda sudah pasti tepat berada di posisi yang diperlukan untuk memulai kehidupan yang sangat diinginkan. Kehidupan yang bisa membuat Anda menjadi pembangun kerajaan bersama dengan pengubah dunia, bahkan seorang pembuat sejarah. Semua itu kedengarannya mudah, tetapi kenyataannya jauh lebih sulit. Teriak seorang pria bertopi bisbol merah, duduk di deretan kelima. Ia memakai kaos abu-abu dan celana jeans sobek-sobek, model yang bisa Anda beli di pusat perbelanjaan setempat.
Nada suara peserta seminar itu dan bahasa tubuhnya menunjukkan kekaguman yang tulus kepada sang pemikat. Meskipun luapan emosinya yang tiba-tiba itu berkesan tidak menghargai. Saya setuju dengan Anda. Anda adalah sosok manusia yang hebat, jawab sang pemikat. Keanggunannya memengaruhi semua peserta. Saat ia berdiri dari kursi, suaranya terdengar agak lebih keras. Ide tidak akan berharga sama sekali kecuali didukung oleh penerapan. Penerapan terkecil pun selalu lebih berharga daripada niat sebesar apapun. Jika menjadi orang menakjubkan dan membangun kehidupan yang legendaris itu mudah, semua orang akan melakukannya. Anda tahu apa yang saya maksud? Pasti, Bung, jawab pria bertopi merah itu sambil menggosok bibir bawah dengan jarinya. Masyarakat telah membujuk kita dengan serangkaian kebohongan, lanjut sang pemikat. Bahwa kesenangan itu lebih disukai daripada fakta mengerikan, tetapi mengesankan bahwa semua kemungkinan kebutuhan kerja keras, penciptaan kembali secara teratur, dan dedikasi sedalam lautan untuk meninggalkan pelabuhan kita yang aman setiap hari. Saya yakin bahwa godaan kepuasan dan hidup yang mudah pada akhirnya 100 kali lebih brutal daripada kehidupan yang Anda tuju sepenuhnya dan membangun penghalang tak terkalahkan menuju impian tercerah Anda. Kelas dunia dimulai ketika zona nyaman Anda berakhir, merupakan aturan yang selalu diingat oleh sosok paling sukses, paling berpengaruh, dan paling berbahagia. Pria itu mengangguk-ngangguk, begitu pula yang dilakukan sekelompok hadirin. Sejak usia muda, kita telah diprogram dalam pemikiran bahwa saat mengarungi hidup harus setia pada nilai-nilai, kemahiran, kecerdikan, dan kesantunan pasti memerlukan sedikit upaya. Oleh karena itu, jika jalan menjadi sulit dan membutuhkan kesabaran, kita berpikir berada di arah yang salah. Komentar sang pemikat sambil memegang lengan kursi kayu dan menekuk sosoknya yang kurus untuk duduk lagi. Kita telah mendorong budaya orang yang bersifat lembut, lemah, dan rapuh, yang tidak bisa memegang janji, lari dari komitmen, dan berhenti dari aspirasi mereka tepat saat rintangan terkecil muncul. Pembicara itu mendesah keras. Sulit itu pertanda bagus. Kejayaan sejati dan realisasi dari kecerdasan yang melekat pada Anda secara umum adalah olahraga yang sulit. Hanya orang yang cukup berdedikasi untuk mencapai ujung antusiasme dari batas tertinggi mereka akan mampu mengembangkan kejayaan dan kecerdasan. Penderitaan yang terjadi sepanjang perjalanan untuk mewujudkan kekuatan istimewa Anda, kemampuan terkuat, dan ambisi yang paling menginspirasi adalah salah satu sumber terbesar kepuasan manusia. Kunci penting kebahagiaan dan kedamaian batin adalah mengetahui Anda telah melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk mendapatkan imbalan dan bersemangat mengerahkan keberanian penuh energi untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Legenda musik jazz Miles Davis berlatih keras melewati standar normal yang umum diketahui di bidangnya untuk mengeksploitasi potensi dirinya yang sangat besar. Michelangelo berkorban besar secara mental, emosi, fisik, dan spiritual saat ia membuat karya seni yang menakjubkan. Rosa Parks
Penjahit wanita yang sederhana dengan keberanian luar biasa menanggung penghinaan kasar ketika ia ditangkap karena menolak menyerahkan kursinya di bus yang memisahkan antara penumpang kulit putih dan kulit berwarna, memicu gerakan pembelaan hak-hak asasi manusia. Charles Darwin menunjukkan semacam keteguhan hati yang menuntut keahlian dengan meneliti teritip. Ya, hewan laut teritip selama 8 tahun saat ia merumuskan teorinya yang terkenal, teori evolusi. Dedikasi semacam itu hanya demi optimasi keahlian. Zaman sekarang ini diberi label gila oleh sebagian besar orang di dunia kita yang modern. Orang yang menghabiskan banyak waktu dalam masa hidup mereka yang tak tergantikan untuk menonton serangkaian swafoto, sarapan teman dunia maya, dan permainan video game yang kasar. Ucap sang pemikat sambil memandang tajam sekitar ruangan seolah-olah ia sengaja ingin melihat betapa peserta tepat di mata mereka. Stephen King bekerja sebagai guru menulis di sebuah SMA dan industri penatu sebelum menjual Carrie, novel yang membuatnya terkenal. Pembicara renta itu melanjutkan, "Oh, mohon diketahui bahwa dulu King begitu ciut hatinya akibat penolakan dan menampikkan sehingga ia melempar manuskrip yang ditulisnya ke tempat sampah di trailer kumuhnya, menyerah dan berhenti berjuang." Ketika istrinya, Tabitha, menemukan karya itu saat suaminya pergi, ketika membersihkan asbak King, membaca buku itu dan memberitahu sang pengarang bahwa tulisannya sangat cemerlang, membuat King mengirimkannya untuk dipublikasikan. Ternyata uang muka untuk hak penerbitan buku itu hanya $2.500. "Anda serius?" gumam seorang wanita yang duduk dekat panggung. Ia mengenakan topi hijau tua dengan hiasan bulu ukuran besar berwarna merah cerah mencuat dari topinya dan terlihat jelas ia puas dengan gayanya yang beda sendiri. "Ya, saya serius," kata sang pemikat. Ketenaran Vincent van Gogh dimulai setelah kematiannya. Walaupun ia telah menciptakan 900 lukisan dan lebih dari 1000 gambar selama masa hidupnya. Dorongannya untuk berkarya tidak diinspirasi oleh nafsunya untuk mendapatkan tepuk tangan meriah dari banyak orang, tetapi oleh insting bijak yang mengajak dirinya untuk melihat berapa banyak kekuatan kreatifnya yang dapat ia lepas. Tak peduli berapapun banyaknya kesulitan yang harus ditanggungnya. Menjadi legenda tidak pernah mudah. Namun, saya lebih menyukai perjalanan seperti itu daripada terjebak dalam kondisi biasa-biasa saja yang terus-menerus dihadapi banyak orang heroik potensial. Jelas sang pemikat dengan tegas. Bagaimanapun, izinkan saya mengatakan secara sederhana bahwa posisi saat Anda merasa paling tidak nyaman adalah tempat peluang terbesar Anda. Keyakinan yang mengganggu perasaan yang mengancam, proyek yang membuat gugup, dan pengungkapan talenta yang ditolak dalam diri Anda adalah tempat-tempat yang harus Anda tuju. Condonglah ke arah pintu menuju kebesaran Anda sebagai pencipta kreatif, pengejar kebebasan pribadi, dan pencari peluang. Setelah itu, pegang teguh keyakinan, perasaan, dan proyek itu dengan cepat.
alih-alih menyusun kehidupan Anda dengan cara yang didesain untuk menjauh dari semua itu. Berjalan ke hal-hal yang sangat menakutkan adalah cara Anda merebut kembali kekuatan yang terlupakan, serta cara kembali ke kepolosan dan ketakjuban yang hilang usai masa kanak-kanak berlalu. Tiba-tiba, sang pemikat mulai terbatuk-batuk. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Seolah ia telah dirasuki oleh setan yang bertekad untuk balas dendam. Di sayap ruangan, seorang pria dengan setelan hitam dan gaya rambut ala militer berbicara melalui mikrofon yang tersembunyi di manset mejanya. Pencahayaan mulai berkedip, lalu redup. Anggota peserta seminar yang berada dekat panggung tidak yakin apa yang harus dilakukan. Wanita cantik yang unik dengan sanggul, ketat dan segar, senyum terkatup dan baju hitam ketat berkerah putih bersulam bergegas ke arah tangga logam yang dinaiki sang pemikat saat ia mulai berbicara. Wanita itu membawa ponsel di tangan yang satu, sedangkan tangan lainnya memegang buku catatan usang. Sepatu hak tinggi warna merahnya menimbulkan bunyi tak-tuk tak-tuk saat ia bergerak cepat menuju atasannya. Namun wanita itu terlambat. Sang pemikat jatuh, terjerembab ke lantai. Bagai petinju bingung akibat pukulan kepala. Petinju berhati besar tetapi kurang ahli di akhir ronde karirnya yang dulu gemilang dan seharusnya diakhiri bertahun-tahun lebih awal. Pembicara tua itu terbaring kaku. Darah keluar dari luka di kepalanya, menodai tempat ia jatuh. Kacamatanya tergeletak dekat tubuhnya. Sapu tangan masih ada di tangannya. Matanya yang dulu berbinar, sekarang tertutup rapat.